Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan mengenai pelayanan publik yang berkualitas, bersih dan bebas KKN berdasarkan tupoksi saya di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bidang sumber daya air Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya Arif Rahman, peserta Latsar CPNS Angkatan 12 Kelompok 4 NDH 35. Pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik dapat diartikan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks aparatur sipil negara, yaitu pertama, penyelenggara pelayanan publik, yaitu aparatur sipil negara atau birokrasi. Yang kedua, penerima layanan, yaitu masyarakat, stakeholder, atau sektor private. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Terdapat 9 prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kedua, transparan. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggara layanan, jam pelayanan, produsen, dan biaya penyelenggara pelayanan. Birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai klien. Keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Kelima, mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. 6. Efektif dan efisien. Penyelenggara pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya untuk melaksanakan mandat konstitusi dan tujuan strategis negara dalam jangka panjang, dan cara mewujudkan tujuan tersebut adalah dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. 7. Aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, dekat, terjangkau, dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan dapat dijangkau dalam artian non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. 8. Akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. 9. Berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktek buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat.
Pelayanan publik yang berkualitas dapat diwujudkan dengan pelayanan publik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN dapat terjadi dimanapun. Berikut adalah contoh KKN yang mungkin terjadi berdasarkan tupoksi saya di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hurus Sungai Selatan. Pertama, pengaturan pemenangan tender. Kedua, penambahan harga barang yang tidak sesuai dengan nota atau kwitansi. Ketiga, menerima sesuatu pemberian dari kontraktor yang berhubungan dengan tender. Keempat, menggunakan dana sarana instansi untuk kepentingan pribadi. Wujud pelayanan publik berkualitas yang bebas KKN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bidang sumber daya air adalah: pertama, menanggapi setiap aduan masyarakat yang terkait dengan bidang sumber daya air, baik itu masalah irigasi, sungai, atau bronjong penahan dinding sungai. 2. Segera menindaklanjuti aduan masyarakat dengan melakukan survei ke lapangan berdasarkan urutan laporan pengaduan yang masuk. 3. Melakukan tindakan perbaikan berdasarkan skala prioritas. 4. Proses tender barang dan jasa dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Seluruh proses tersebut tidak dikenakan biaya apapun. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.